Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 26 ayat 14 yang berkata demikian. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, salah satu berkat yang Tuhan beri kepada kita dalam kehidupan ini adalah waktu, 24 jam sehari. Apakah berkat waktu yang Tuhan beri ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin atau malah disia-siakan? Coba kita renungkan. Dari waktu yang sudah diberikan kepada kita, berapa jam yang kita gunakan untuk hal-hal yang berguna? Berapa jam kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia? Adakah kita sengaja membuang waktu dengan menunda-nunda pekerjaan sampai tidak selesai, padahal pekerjaan tersebut seharusnya bisa selesai di hari itu juga? Apakah kita benar-benar efektif mempergunakan waktu untuk mengerjakan perkara-perkara rohani, beribadah, saat teduh, doa dan baca Alkitab, melayani pekerjaan Tuhan, atau menabur kebaikan kepada sesama? Sebagai umat Tuhan, kita harus memahami bahwa kita memang diberi kebebasan untuk menggunakan waktu yang Tuhan beri. Namun ini bukan berarti semau kita, melainkan kita harus bijaksana dalam mempergunakan waktu tersebut. Jadi, pilihan atau keputusan ada pada kita. Apakah kita mau menjadi orang yang rajin atau malas? Atau suka menunda-nunda pekerjaan? Orang berhasil ataupun gagal, semua itu ada pada keputusan kita. Ingat, Tuhan memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada setiap kita sesuai dengan talenta masing-masing. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 26 mengatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dari ayat ini kita dapati ada dua jenis hamba, yaitu hamba yang setia dan hamba yang malas. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang setia, yang giat bekerja untuk mengembangkan talentanya, tanda bahwa mereka sangat menghargai waktu dan memanfaatkannya dengan baik, dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Sebaliknya Tuhan mengecam keras hamba yang malas atau yang menunda-nunda waktu, sehingga terbuang percuma. Tuhan menyebut hamba malas ini sebagai hamba yang jahat. Akibat kemalasannya dalam mengembangkan talentanya, selain talentanya diambil kembali, hamba tersebut juga dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Yang harus kita renungkan adalah kita termasuk kategori hamba yang mana, yang setia atau yang malas. Seharusnya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang setia dan giat bekerja, bukan si pemalas. Perhatikan ayat pokok hari ini. Si pemalas diumpamakan sebagai daun pintu yang hanya berputar pada engselnya. Ia bergerak, tetapi tidak berjalan, alias gerak di tempat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan pada hari ini mengingatkan kita akan betapa berharganya waktu yang Tuhan anugerahkan setiap hari. Tuhan memberikan kita waktu 24 jam, bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi hal-hal yang berguna, membangun, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Alkitab menggambarkan orang malas seperti pintu yang hanya berputar pada engselnya, bergerak tetapi tidak berpindah tempat, sibuk namun tidak menghasilkan apa-apa. Ini adalah gambaran tragis tentang kehidupan yang tidak produktif dan tidak memiliki arah. Firman Tuhan bukan hanya mengajak kita untuk rajin dalam hal jasmani, tetapi juga dalam hal rohani, yaitu menjaga kehidupan doa, merenungkan firman Tuhan, melayani sesama dan mengembangkan talenta yang Tuhan titipkan. Sebab setiap waktu yang kita pakai dengan bijaksana akan mendatangkan buah yang kekal. Kemalasan bukan sekedar kebiasaan buruk, melainkan sebuah sikap hati yang tidak menghargai anugerah dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa hamba yang malas disebut sebagai hamba yang jahat dan akan kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Karena itu, mari kita bertobat jika selama ini kita lebih banyak menunda, menyia-nyiakan waktu, dan mencari-cari alasan untuk tidak taat dan tidak produktif. Mari kita belajar menjadi hamba yang setia dan rajin, yang mengembangkan setiap potensi dan peluang yang Tuhan berikan, serta menghargai waktu dengan penuh tanggung jawab. Ingatlah bahwa keberhasilan bukanlah hasil dari kemujuran semata, melainkan hasil dari ketekunan, kerja keras, dan kesetiaan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari dengan penuh tanggung jawab dan kasih kepada Tuhan. Jangan menunggu sampai segalanya terlambat, tetapi bangkitlah dan pakailah waktu yang ada sekarang juga untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang perkasa, Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kembali menyadarkan kami akan pentingnya menghargai waktu sebagai anugerah Tuhan yang berharga. Ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sering menunda, terlalu sering bermalas-malasan, dan tidak memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang rajin, setia, dan bertanggung jawab dalam setiap hal yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu
di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, serta berkati perekonomian mereka, dan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.